Oke, jadi kita hari ini membahas tentang multimedia pembelajaran di MISD ya. Nah, ini sesuai dengan permintaan dari dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, kita akan membahas multimedia pembelajaran di MISD ini secara interaktif. Meskipun lewat Zoom, tetapi perkuliahannya harus seinteraktif mungkin. Nah, jadi saya akan meminta partisipasi kalian, respon kalian selama perkuliahan ini. Nah, kita mungkin akan batasi nanti perkuliahannya tidak tidak sama waktunya dengan pertemuan tatap muka ya. Oke, tapi kita supaya tidak jenuh kita akan interaktif. Oke, kita akan mulai. Kita akan mulai dari bertanya ya, dari memikirkan apa yang biasanya Anda sukai saat memainkan aplikasi HP atau laptop? Coba jawab di kolom chat. Saya ingin tahu ya, apa yang Anda sukai saat memainkan aplikasi HP atau laptop? Kalau misalnya kaitannya dengan aplikasi pembelajaran, apa? Nah, yang Anda sukai dari aplikasi pembelajaran. Aplikasi yang dapat digunakan untuk belajar. Oke, ini ada quizzes, ruang guru. Kalau ruang guru untuk belajar ya, kalau quizzes untuk mengerjakan kuis dengan skor, dengan papan ranking ya kan, sehingga menarik ya. Ada backsoundnya juga seperti main game. Ada juga yang menggunakan Zoom meeting dan juga CapCut atau Capcut ya untuk mengedit video. Wah, oke. Ada yang menggunakan ChatGPT. Wah, ChatGPT itu untuk apa biasanya kita gunakan? Untuk bertanya sesuatu ya. Nah, atau untuk memperbaiki tulisan kita atau untuk mencari ide mungkin ya. Mencari ide atau menanyakan sesuatu hal. Ada juga yang menggunakan KineMaster, masih aplikasi edit video ya. Google Classroom. Apa yang Anda sukai dari aplikasi tersebut? Ya mungkin saja fitur-fiturnya, mungkin juga tampilannya mudah digunakan gitu ya, atau fitur-fiturnya lengkap. Nah, tampilannya menarik. Ya, seperti itu biasanya kita memilih aplikasi-aplikasi handphone ataupun laptop. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, bagaimana aplikasi pendidikan menyajikan informasi? Nah, kita udah menggunakan aplikasi-aplikasi pendidikan. Nah, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi pendidikan yang bisa kita lihat di internet, di Google Play Store, di websitenya Kemendikbud, media edukasi kan. Nah, dan di virtual laboratorium virtual, nah atau di website-website yang berbasis pendidikan. Nah, dari aplikasi-aplikasi tersebut, nah bisa kita mengidentifikasi. Nah, bagaimana aplikasi-aplikasi pendidikan tersebut dalam menyajikan informasi? Kita bisa lihat ya. Nah, ada yang membuat multimedia pembelajaran dalam bentuk aplikasi isinya modul, materi-materi yang interaktif gitu ya. Ada materinya, ada latihannya, ada kuisnya gitu. Nah, ada juga multimedia interaktif itu dalam bentuk cerita. Cerita Nabi Muhammad misalnya atau cerita legenda. Nah, atau dia menceritakan sebuah kisah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ada juga yang bersifat tutorial, ya, menunjukkan bagaimana langkah-langkah atau proses, nah, dari suatu peristiwa atau dari sebuah aktivitas. Nah, di layar saya juga kalian bisa melihat tuh ada Marvel Anatomi Manusia SD. Kalau anatomi manusia SD itu berarti dia nanti apa? Menunjukkan ya anatomi bagian-bagian tubuh. Misalnya bagian-bagian tulang.
sistem pernapasan, sistem peredaran darah. Nah, itu akan ditunjukkan secara jelas dengan visual yang menarik dan keterangan yang jelas. Nah, ada juga Marbel kata pertamaku. Nah, dia belajar tentang kata. Marbel mewarnai, mari belajar mewarnai. Nah, kemudian ada juga, nah, bermain peran sebagai dokter. Kemudian masih sangat banyak sekali ya. Nah, ada cerita anak, kemudian ada simulasi dan ada tantangan. Misalnya ini ada ada Marbel Gunung Merapi. Nah, bagaimana kita melihat proses Gunung Merapi? Nah, itu beberapa contoh ya aplikasi pendidikan. Jadi aplikasi-aplikasi pendidikan itu cara menyajikan informasinya itu bervariasi. Nah, tidak sama ya, tergantung konsepnya dan tujuannya. Oke, kita teman-teman akan lihat lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi mengenai contoh eh, aplikasi-aplikasi multimedia pembelajaran. Nah, tapi sebelum itu, Bapak ada pertanyaan lagi nih. Apa materi yang dapat kita pelajari melalui aplikasi multimedia pembelajaran? Apakah kita bisa belajar faktual saja atau juga materi yang berupa konsep? Kalau faktual itu kan fakta-fakta. Kalau konseptual itu konsep. Misalnya, bagaimana sih konsep metamorfosis? Nah, misalnya seperti itu. Atau juga berupa pengetahuan prosedural. Kalau pengetahuan prosedural itu berarti contohnya bagaimana sih langkah-langkah. Nah, misalnya berupa prosedur ya, langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Nah, atau juga bisa menjelaskan, menyajikan pengetahuan metakognitif. Nah, yang juga merangsang kesadaran ya dan keterampilan, menggabungkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira materi yang dapat disajikan oleh multimedia pembelajaran itu yang mana? Atau mungkin semuanya? Coba jawab di kolom chat. Oke, saya akan lihat jawabannya ya. Semua, Pak. Nah, sebuah jenis materi dapat disajikan melalui multimedia pembelajaran, baik itu faktual, konseptual, maupun prosedural dan metakognitif. Nah, karena itu jenis permainan atau jenis aplikasi multimedia pembelajaran itu sangat beragam, teman-teman. Nah, ada yang mengasah keterampilan berpikir, seperti game yang di sebelah kanan ini nih. Nah, ada yang mengasah keterampilan pemecahan masalah, seperti ini nih, soal matematika ini. Kira-kira ini jawabannya berapa ya, teman-teman ya? Titik-titik per 9 sama dengan 25 per 45. Apakah jawabannya 5, 2, 8, atau 4? Oke, 5 ya. 5, Ifta 5, Adista 5. Oke, betul sekali ya. 5 kali 5, 25, 9 kali 5, 45. Nah, jadi ini untuk menemukan ya. Nah, menemukan jawabannya kan kita harus berpikir tuh. Nah, jadi ini untuk mengasah keterampilan berpikir. Nah, ada juga game yang mengasah konsep ya, konsep pencernaan itu seperti apa. Nah, nah, jadi ada banyak sekali teman-teman jenis multimedia pembelajaran. Ayo kita eksplorasi lagi ya. Dari beberapa contoh tadi, nah, coba kemukakan satu kata atau satu kalimat yang singkat ya, yang mewakili istilah multimedia pembelajaran. Nah, kalau dengar istilah multimedia pembelajaran, apa ya yang ada di pikiran kita? Coba kemukakan di kolom chat box. Ada yang jawab atraktif. Wah, berarti multimedia pembelajaran itu harus menarik ya. Nah, ada juga yang menjawab menarik. Oke, sama ya. Kreatif. Nah, kreatif ya. Nah, jadi yang bisa membuat multimedia pembelajaran itu harus orang yang kreatif mungkin ya maksudnya ya. Oke, saya kasih jempol dulu ya.
Kemudian ada juga yang jawab ringkas. Oh, berarti maksudnya multimedia pembelajaran itu isinya harus ringkas. Kemudian juga ada yang menjawab internet, interaktif. Nah, interaktif, komunikatif gitu ya. Jadi ada fitur-fitur yang memungkinkan si pengguna itu tidak hanya mendengarkan, tidak hanya melihat, tetapi juga bisa berinteraksi, bisa memanipulasi dan mengontrol isi dari media itu atau bahkan jalan cerita dari media itu, gitu ya. Nah, kayak bermain game kan, cara bermain game kita tentu tidak sama dengan cara bermain game teman kita, walaupun gamenya sama gitu. Nah, menggunakan multimedia pembelajaran juga seperti itu, ada interaktifnya. Terus ada lagi nih yang menjawab internet. Nah, mungkin maksudnya multimedia pembelajaran itu banyak yang menggunakan jaringan internet supaya bisa diakses dari mana saja, kapan saja gitu ya, mudah diakses. Nah, tapi ada juga multimedia pembelajaran yang tanpa menggunakan jaringan internet atau offline ya. Nah, ada juga nih yang menjawab simple, sederhana gitu ya. Nah, ini yang suka sederhana ini ya. Jadi multimedia pembelajaran itu harus mudah dipahami, tidak boleh dibuat sulit dipahami. Nah, dan multimedia pembelajaran itu juga seru. Wah, harus seru nih. Harus mengasihkan, menyenangkan gitu ya. Memainkannya, nah, membuat kita ingin terus ya, merasa menikmati dalam memainkan multimedia pembelajaran itu. Jadi, kita seolah-olah sedang ya menikmati materi itu. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi membahas multimedia pembelajaran. Nah, jadi sudah ada tuh tadi beberapa konsep yang ada di pikiran kita yang menurut kita itu mewakili multimedia pembelajaran. Nah, kalau dilihat nih dari kata-katanya, ini kan multimedia pembelajaran ini terdiri dari dua kata ya. Ada kata multimedia dan yang kedua ada kata pembelajaran. Nah, jadi secara konsep, secara bahasa, nah multimedia artinya berarti lebih dari satu media, multi. Nah, makanya media multimedia itu biasanya isinya ada gambar, ada teks, ada video, ada suara gitu ya kan? Nah, kalau pembelajaran itu artinya berarti sebuah peristiwa ya atau sebuah proses di mana di dalamnya terjadi kegiatan belajar mengajar. Nah, berarti multimedia pembelajaran dapat kita simpulkan adalah sebuah multimedia yang berisi beragam media yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Oke, begitu ya kita singkat ya. Nah, mengenai pengertian multimedia pembelajaran. Oke, kita lanjut lagi nih untuk mengeksplorasi, untuk menjelajahi dunia multimedia pembelajaran. Nah, ayo kita telusuri dulu nih contoh-contoh multimedia pembelajaran. Nah, sini ada paling atas nih ada logo barcode. Kemudian dari barcode itu keluar kubus. Nah, ini melambangkan apa ya? Coba, kalau kalian melihat gambar ini ada barcode, kemudian keluar kubus. Nah, itu kira-kira yang ada di pikiran kalian melambangkan apa? Coba jawab di kolom chat. Teknologi. Oke, oke teknologi, tapi masih terlalu umum. Yang spesifik teknologi apa kira-kira yang kalian bayangkan dari simbol ini? Ada barcode, kemudian kalau barcode biasanya diapain? Di-scan gitu ya, dipindai. Nah, kemudian ketika dipindai atau di-scan, muncul ya media virtual tiga dimensi. Itu biasanya disebut dengan media apa? Kalau kita men-scan pakai kamera, scanner, kemudian muncul benda-benda virtual. Nah, di buku-buku anak SD, anak MI sekarang kan tuh banyak tuh barcode-barcode yang bisa di-scan. Nah, ketika di-scan, muncul video.
muncul benda-benda virtual. Nah, itu biasanya disebut apa, teman-teman? 3 dimensi, informasi. Oke, sudah mendekati jawabannya. Nah, kalau nama medianya media apa disebut? M-learning. Wah, mobile learning. Oke. Ya, termasuk ya mobile learning. Nah, tapi secara spesifiknya teman-teman, itu disebut dengan apa? Augmented reality, ya. Nah, disebutnya dengan apa? Augmented reality. Nah, menggabungkan dunia virtual dengan dunianya nyata. Kita men-scan barcode, kemudian muncul benda-benda virtual. Nah, dari barcode tersebut. Dan benda virtual itu langsung bersentuhan dengan dunia nyata, dengan lingkungan nyata. Ya barcode tadi, ya buku tadi, ya lingkungan yang ada di dalam kamera itu namanya adalah augmented reality. Dulu ramai sekali tuh ada permainan namanya Pokemon Go ya, untuk mencari Pokemon ya. Nah itu pakai media augmented reality. Nah sekarang di buku-buku sekolah dasar dan di buku EBI itu sudah banyak sekali dicantumkan barcode dari augmented reality, di mana barcode itu bisa di-scan oleh siswa untuk mendapatkan materi digital. Bisa berupa video, bisa berupa kuis, bisa berupa media simulasi interaktif. Nah, itu semua adalah contoh multimedia pembelajaran. Nah, selain itu, contoh-contoh multimedia pembelajaran juga bisa kita lihat ya di Google Play. Nah, Google Play. Nah, tentu kalian yang punya smartphone Android itu pasti ada aplikasi Google Play. Nah, kalau yang iOS, nah khusus ya. Nah, Google Play-nya khusus, bukan Google Play namanya. Nah, di situ ada banyak sekali jenis-jenis aplikasi permainan, nah, dan aplikasi pembelajaran yang bisa kita sebut sebagai multimedia pembelajaran. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, kemudian ada juga Pet Interactive Simulation. Nah, oke, kita lihat saja contohnya ya. Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, kita akan cek Google Play Store. Nah, ini dia Google Play Store. Nah, di sini teman-teman di Google Play Store ini, di sini ada game, ada aplikasi. Di aplikasi itu biasanya ada kategori-kategorinya. Ada kategori untuk Anda, paling populer, perangkat lain, anak-anak. Misalnya kita pilih nih yang anak-anak. Lalu kita pilih usianya. Usia anaknya usia berapa? Apakah kelas rendah 6 sampai 8 tahun atau kelas tinggi usia 9 sampai 12 tahun. Nah, ini ada gamenya. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi pembelajaran. Nah, ada banyak sekali ya aplikasi-aplikasi pembelajarannya. Ada aplikasi matematika, mewarnai, kemudian bahasa, ada banyak sekali. Mencocokkan. Nah, kemudian nah yang usia 6 sampai 8 tahun juga ada. Nah, ini banyak. Oke, kita akan mainkan salah satu aplikasi ya yang sudah saya install di handphone saja. Nah, misalnya di sini ada aplikasi petualangan logika. Nah, ini dari Eduka Studio. Kita kelihatan ini contoh aplikasinya ya. Kita coba mainkan. Marble petualangan logika. Ayo uji logikamu di sini. Bumi Nusantara indah dan damai. Tiba-tiba dari dalam perut bumi terjadi gempa yang dahsyat. Seluruh permukaan bumi pun hancur. Marble dan kawan-kawan segera menuju ke lokasi
untuk melakukan penyelamatan. Agen Inga dan Mia mendapatkan misi untuk memulihkan bumi Nusantara. Komandan berkata, "Untuk memulihkan bumi Nusantara, kalian harus bekerja sama dengan 7 penguasa Nusantara." Agen Inga dan Mia siap menjalankan misi. Oke. Ayo, selamatkan bumi Nusantara. Yuk, pilih pahlawanmu. Kamu mau jadi agen Inga atau agen Mia? Kita pilih agen mana nih? Agen Mia aja ya. Haha. Wow, banyak seragam yang keren. Kamu mau pakai yang mana? Kita pilih agennya dulu. Petualangan dimulai. Jadilah agen yang hebat. Jadilah agen yang hebat. Jalani misi, selamatkan bumi Nusantara. Ini dia nggak bisa naik. Kira-kira supaya bisa naik gimana caranya? Aman. Supaya bisa naik gimana caranya? Kasih segitiga. Oke, kita kasih segitiga ya. Taruh sini ya. Oke. Coba jalan. Hooray, kamu berhasil. Jadilah agen yang hebat. Jalani misi, selamatkan bumi Nusantara. Oke, kita coba game yang lain. Marble, Tebelkan kecil. Pilih permainan yang kamu sukai. Ada tebak sama tebak kategori dan puzzle. Tebak cepat. Bermain tepat cepat. Perhatikan soal berikut dan jawablah dengan tepat. Yang manakah gambar truk? Pintar. Yang manakah gambar perahu motor? Luar biasa. Yang manakah gambar pesawat capung? Pintar. Yang Kita lihat tampilan bagian dalam kulit ya. Kita lihat tampilan yang lain lagi. Tampilannya bisa kita zoom. Kita zoom ya kan. Bisa kita putar-putar. Kita belakangnya. Kita tengah ekornya. Kita lihat nah, ini sistem apa ini? Pencernaan ya. Ini bisa dihilangkan bagian-bagian lain. Ini bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan dulu misalnya kita mau menjelaskan satu-satu misalnya.
jelaskan satu-satu. Coba kita kembali ke PPT. Jadi ada banyak media tadi ya, contoh media yang ada di Google Play. Nah, ada juga di internet seperti di Pet Simulation Interaktif. Nah, ini adalah web. Nah, di sini kita bisa mendapatkan simulasi interaktif untuk materi fisika, kimia, matematika, ilmu bumi, dan biologi. Nah, ya. Nah, ini ada beberapa materi yang berkaitan dengan pelajaran SD ya, IPA dan matematika tentunya. Nah, misalnya ini matematika, kita mau cari simulasi listrik misalnya. Kita ingin merangkai listrik misalnya praktek. Nah, atau tentang cahaya atau tentang apa lagi. Di sini ada banyak sekali jenis simulasinya. Misalnya coba kita pakai yang fisika. Nah, sirkuit ya. Nah, misalnya kita ingin merancang sirkuit listrik. Nah, kita sudah bisa melakukan percobaan nih di sini kita ambil kabel. Ini ada kabel ya, wire. Nah, kabel kita sambung kabelnya. Sepanjang ini kabelnya. Nah, kita sambungin dengan apa ya? Nah, kabel-kabel ini bisa kita ambil bola lampu. Mau digunakan langsung seperti ini. Kita ambil baterai. Misalnya, ini ada baterai ini. Kita taruh di mana baterainya? Kita taruh di bawahnya. Kabelnya kita hubungkan ke baterainya. Lampunya menyala. Menyala teman-teman lampunya. Ya. Nah, ada juga di sini switch. Ambil switch. Kita lepas dulu. Ini. Kita lepas dulu. Nah, kita putus dulu. Kita sambungkan di sini. Misalnya ya. Kita hubungkan. Lalu kita nyala switchnya. Nyala. Kita buka switchnya mati. Nah, ini kita bisa pakai resistor, teman-teman. Bisa pakai banyak peralatan di sini ya. Nah, kita bisa melakukan uji coba kelistrikan menggunakan laboratorium virtual ini, teman-teman. Nah, ini kita menyala lampunya. Kalau kita putuskan, nah, mati. Oke, gitu ya. Nah, ini namanya simulasi. Ada simulasi fisika, IPA, kemudian matematika, gitu ya. Oke, ada juga sekolah-sekolah dan juga kampus-kampus yang sudah membuat virtual lab. Jadi PET Interactive Simulation ini juga bisa jadi laboratorium virtual untuk pelajaran matematika dan IPA. Nah, ada juga yang secara khusus beberapa sekolah dan kampus yang mengembangkan virtual lab dan termasuk Kemendikbud ya. Nah, Kemendikbud itu membuat, nah misalnya ini Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta itu membuat laboratorium virtual itu dengan ini laboratorium virtual untuk materi matematika, misalnya kayak visualisasi sudut, visualisasi volume bangun ruang, visualisasi transformasi geometri. Nah, ini kan pelajaran SD, masih berkaitan dengan pelajaran SD. Nah, laboratorium virtual ini bisa digunakan ya. Nah, ini laboratorium virtual ini sebenarnya dibuat dengan GeoGebra. GeoGebra ini kan aplikasi untuk matematika ya. Nah, kalian biasanya yang sudah belajar matematika itu sudah tahu tuh GeoGebra. Nah, ini contoh laboratorium virtualnya ya. Nah, GeoGebra ini tentang jaring-jaring apa ini? Balok ya. Nah, kelihatannya balok. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, bisa kita tutup, kita buka. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, enak. Belajar matematika kalau ada multimedia pembelajarannya lebih jelas, lebih enak. Karena matematika itu adalah pelajaran yang abstrak, teman-teman. Nah, itu ya contohnya. Nah, ada banyak sekali laboratorium-laboratorium virtual yang bisa kita cari di internet. Salah satu contohnya ini.
Dan masih banyak contoh yang lain yang ada di Kemendikbud, di Edukasi, yang ada di kampus-kampus, itu juga ada laboratorium virtual untuk biologi, untuk matematika. Nah, saya tidak tahu Win Sunan Ampel kira-kira sudah punya laboratorium virtual nggak untuk pembelajaran matematika, fisika, atau biologi misalnya. Nah, ini ada aplikasi GeoGebra. Nah, ini aplikasi ini yang sering dipakai untuk membuat simulasi pelajaran matematika ya. Nah, ini bisa kita akses di internet ya, di webnya. Di Google Play Store juga ada GeoGebra. Nah, kalian bisa menggunakan GeoGebra sebagai multimedia pembelajaran matematika. Nah, yang mobile virtual lab-nya Kemendikbud ini contohnya, saya tunjukkan webnya ya. Alamat webnya itu di m-edukasi.kemdikbud.go.id. Nah, siapa yang pernah lomba Ki Hajar Dewantara? Lomba mobile edukasi. Nah, itu antara lain medianya ditampilkan di sini ya, disimpan di sini. Dan beberapa media tersebut ada yang berkaitan dengan virtual lab. Nah, ini contoh virtual lab. Bagaimana teknologi reproduksi? Nah, ini pada tumbuhan, kemudian sistem kacamata, lensa tipis. Nah, kita cari nih, misalnya ini fotosintesis nih, percobaan fotosintesis. Nah, bisa kita cek tentang laboratorium percobaan fotosintesis. Nah, ini bisa kita download dulu filenya, apakah format zip, atau format APK, atau format apa gitu. Nah, coba yang format APK. Nah, kita download. Nah, ini sudah saya save ya. Nah, saya save. Oke, sudah terdownload. Saya akan buka filenya. Nah, untuk membuka file ini tentunya harus pakai smartphone Android. Atau kalau pakai laptop, pakainya apa? Pakai simulator. Ya, simulator Android. Seperti Nox. Nah, ini ada simulator Android di laptop saya. Nah, ini Nox ya. Nah, atau simulator yang lainnya kayak BlueStack atau simulator-simulator yang lain. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membuka aplikasi Android di laptop gitu. Kalau nggak ya harus diinstal di handphone. Nah, nampilnya juga pakai handphone. Nah, ini saya buka dulu simulatornya. Ada juga teman-teman virtual tour. Nah, saya ingin jalan-jalan nih ke Win Sunan Ampel. Bisa nggak ya lewat rumah saya, lewat Semarang gitu. Nah, kalau ada virtual tour-nya ya bisa. Ke Makkah aja bisa nih jalan-jalan ke Makkah pakai virtual tour kan gitu. Nah, kita bisa jalan-jalan nih. Ya, lihat apa yang ada di Win Sunan Ampel gitu ya kan. Nah, masuk ke dalam ruangannya, jalan-jalan di sekitarnya. Nah, bisa pakai ini virtual tour ya. Nah, kayak Google Earth gitu ya. Nah, kita bisa jalan-jalan kemana. Nah, nanti dikasih panduan gitu ya. Dikasih jalan sama aplikasi virtual tour-nya. Nah, ini contoh eh, di lokasi sekitar Masjidil Haram ya, menggunakan virtual tour. Oke. Kemudian ada juga teman-teman Fish Generation. Nah, ini Fish Generation ini apa ya? Ada yang tahu nggak sih apa Fish Generation? Ada yang pernah mainin ini? Fish Generation ini? Kalau Quizzes sama Wordwall pasti tuh sudah digunakan. Karena udah rame banget tuh digunakan guru-guru, mahasiswa, dosen, ya kan? Tapi kalau Fish Generation ini kira-kira ada yang udah pernah gunain nggak? Nah, ini katanya kalau Marvel lebih ke anak usia dini. Iya, memang banyak gamenya itu kayak anak usia dini. Tapi ada juga beberapa itu yang usia SD ya. Nah, ada juga beberapa. Jadi game apa Marvel itu gamenya sangat banyak sekali teman-teman. Nah, sangat banyak sekali. Memang yang paling banyak dipakai itu yang anak usia dini. Tetapi yang game anak SD itu banyak juga, tapi belum banyak digunakan aja gitu ya. Nah, kira-kira apa ini Fish Generation? Ada yang tahu nggak? Oke, supaya sama-sama tahu, kita lihat aja ya, apa itu Fish Generation. Nah, ini teman-teman ada webnya.
Peace Generation Games adalah permainan online edukasi dari Peace Gen untuk semua AOP dan peserta training. Nah, kita lihat nih, isinya apa nih? Dunia suku, kebinekaan global, kita bineka, menyeberang sungai, pemilu damai Indonesia, sekolahku damai, semesta baru, taat itu hebat, puzzle korek, puzzle kuda. Nah, dari sini kita lihat, kita tahu nih, bahwa Peace Generation ini adalah game untuk mengembangkan sikap. Jadi game itu tidak melulu, tidak selalu hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Ada juga yang digunakan untuk mengembangkan sikap toleran, sikap multikultural, sikap damai. Nah, contohnya adalah game-game yang seperti ini. Ayo kita lihat salah satu ya, contohnya ya, di Taat Itu Hebat misalnya. Kita cek gamenya. Gimana sih gamenya ini ya? Nah, gamenya bisa berbentuk petualangan, bisa berbentuk eh, apa ya? Ya, tantangan-tantangan seperti itu. Sudah datang nih waktu sholat, oke akan pergi ke masjid. Jalan manakah yang harus dipilih Opik? Kita milih jalan dari sini ke masjid. Di jalan mana ya? Oke, kita berhasil masuk masjid kurang tersisa waktu 5 detik ya. Oke, jadi seperti itu contoh tantangan gamenya. Oke, nah ini ada quizzes, ada word wall juga. Nah, ini bisa digunakan untuk menyajikan kuis-kuis soal-soal dengan cara yang menarik seperti bermain game gitu ya. Soalnya bisa kalau di quizzes itu pilihan ganda, kalau di word wall itu biasanya dalam bentuk permainan-permainan gitu ya disajikan. Nah, quizzes itu ada versi gratisnya, word wall juga ada versi gratisnya, dan ada juga versi premiumnya ya. Nah, silakan nanti dieksplorasi. Quizzes bisa diakses di quizzes.com. Kita cek ya webnya ya. Nah, ini quizzes. Nah, ini quizzes. Nah, ini ya webnya. Nah, saya juga biasanya memberikan soal kuis ke mahasiswa itu pakai quizzes dan mereka kelihatannya tertarik gitu, senang gitu ya. Nah, nah ada juga word wall. Nah, word wall. Nah, ini juga bisa nih digunakan sebagai media pembelajaran untuk eh, siswa SDMI ya. Nah, contohnya ini ya, kita mainkan Wants to be Millionaire. Oke, siap-siap pertanyaan pertama. Naskah video ditulis di apa ya jawabannya? Udah, nggak tahu nih 50-50. Wah, apakah di awal pembuatan video atau pertengahan sutradara? Apakah ini benar? Oke, jawaban kita benar. Oke, 100 karena soalnya cuma satu ya. Nah, itu contohnya teman-teman. Bermain lokal bisa juga pakai template yang lain. Di template yang lain ya kan. Nah, soal yang mana ya? Soal nomor 3 aja. Naskah video memuat penjelasan tentang ini ada waktunya nih teman-teman. Oh, tentang apa ya? Oke, A.
Betul. Kita buka soal nomor 2. Teknik perekam video. Yang salah apa ya? Oh, fix. Fix. Nah, ini tadi. Wah, itu contoh penggunaan aplikasi WordWall, teman-teman. Ada banyak template yang lain di sini ya, nah, yang bisa kita pakai. Oke, kita kembali ke materi. Kita akan langsung telusuri lagi. Nah, nah itu tadi beberapa contoh ya dari multimedia pembelajaran. Dari contoh-contoh tersebut, kira-kira apa ya apa saja unsur-unsur multimedia pembelajaran itu? Ayo, apa nih unsur-unsur yang terkandung di dalam multimedia pembelajaran itu? Kalau kalian ingin buat multimedia pembelajaran, kan kalian harus tahu tuh unsur-unsurnya apa saja. Ayo dijawab di kolom chat ya. Jadi kita mengenali multimedia pembelajaran itu akan lebih konkret langsung dari contohnya saja. Nah, kita lihat tuh tadi beberapa contoh. Nah, dari contoh-contoh itu apa saja ya unsur-unsur yang terkandung dalam multimedia pembelajaran itu? Nah, ada gambar, animasi, suara, video. Nah, video. Jadi, kalau kita membuat multimedia pembelajaran, kita harus bisa teman-teman mengolah gambar, mengedit gambar. Kita juga harus bisa merangkai teks yang bagus ya, yang efektif, kalimatnya tidak ngawur, tidak salah ejaan. Kita juga harus bisa mengedit audio dan video gitu ya. Nah, jadi untuk membuat multimedia pembelajaran, kita harus bisa mengedit unsur-unsurnya, termasuk animasi, gambar, teks, audio, dan video. Nah, dari situ kita jadi bertanya nih, kira-kira guru bisa nggak membuat multimedia pembelajaran? Ya, sambil menunggu jawabannya, nah, kita akan lihat nih aplikasi-aplikasi yang harus dikuasai guru. Nah, untuk bisa membuat multimedia pembelajaran. Pertama adalah aplikasi PowerPoint. Nah, kalian harus bisa tuh menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, karena PowerPoint itu bisa digunakan untuk membuat multimedia pembelajaran. Saya di Google Play Store, kalian bisa cari itu ada sebuah aplikasi Android. Nah, tentang komik pendidikan. Itu saya buat hanya dengan aplikasi PowerPoint. Nah, jadi PowerPoint juga ternyata bisa dioptimalkan menggunakan membuat multimedia pembelajaran, bahkan bisa diupload ke Google Play Store gitu ya, dijadikan format aplikasi Android. Asal kalian menguasai PowerPoint-nya itu dengan mendalam, tidak hanya sekilas-sekilas saja gitu ya. Dan bikin PowerPoint-nya tidak didominasi oleh teks, kemudian template-nya juga nggak minjam-minjam template orang. Nah, tapi template-nya dikembangkan sendiri gitu ya kan, gambar-gambarnya bervariasi, teksnya juga tidak banyak amat gitu kan, hanya sedikit-sedikit saja, tidak mendominasi gitu. Nah, dan tata letaknya juga bagus, cara penyajiannya logis dan mudah dipahami. Nah, dan fitur-fitur yang ada di PowerPoint itu sebenarnya cukup lengkap untuk membuat sebuah multimedia pembelajaran. Karena di sana ada fitur action, ada fitur shape, nah ada fitur smart art gitu ya kan. Nah, ada fitur slide master. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat multimedia pembelajaran. Ada fitur insert audio. Nah, kemudian juga banyak lagi fitur-fitur yang lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan CapCut atau CapCut tuh yang biasa TikTokan tuh pasti tahu kan. Nah, CapCut untuk mengedit video, untuk membuat multimedia pembelajaran dalam format video. Atau kita juga bisa membuat flipbook ya, flip PDF ya, flipbook profesional dengan atau buku digital ya disebut ya, atau buku flip gitu. Nah, kita bisa membuat buku digital dengan aplikasi Flip PDF profesional. Nah, selain itu, kita juga bisa membuat media pembelajaran atau multimedia pembelajaran dengan aplikasi website kayak WordPress, Blogger, Google Site, masih banyak lagi. Nah, caranya bagaimana, Pak?
lihat saja di YouTube ya. Nah, itu beberapa video tutorial saya itu sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat multimedia pembelajaran dengan PowerPoint, dengan Capcut atau CapCut, dengan Flip PDF profesional, dan juga dengan WordPress. Itu banyak sekali video tutorial yang dibuat orang lain maupun yang saya buat. Nah, menggunakan aplikasi-aplikasi ini karena nggak mungkin dijelaskan dalam waktu singkat dan kalian juga pasti tidak bisa mengikuti gitu ya kalau dijelaskan sekian. Tapi kalian kalau punya kesungguhan dan motivasi belajar yang tinggi, kalian bisa kok mempelajarinya dengan mudah menggunakan video tutorial. Cari saja video tutorialnya di internet. Dan aplikasi-aplikasi multimedia pembelajaran yang kita lihat tadi, yang bagus-bagus itu, yang ada di Google Play Store itu, dan yang ada di internet itu kebanyakan dibuat dengan aplikasi Unity, teman-teman. Jadi kalian kalau mau jadi master, nah sangat menguasai multimedia pembelajaran, kalian harus kuasai nih aplikasi Unity, ya. Nah, Unity untuk membuat aplikasi multimedia pembelajaran bisa berformat Android ataupun berformat HTML5. Nah, atau selain itu yang agak gampang bisa pakai iSpiring Suite. Nah, ini terintegrasi dengan PowerPoint atau bisa pakai Articulate Storyline atau bisa pakai Lectora Inspire dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang bisa kalian gunakan untuk membuat multimedia pembelajaran. Atau bisa juga pakai beberapa aplikasi gratis teman-teman kayak Google Site misalnya kan kayak Blogger. Nah, ini Google Site ya. Nah, multimedia pembelajaran berbasis web. Nah, contohnya nih saya tunjukkan ya. Contoh multimedia pembelajaran dengan Google Site. Nah, ini contohnya uh, pembelajaran IPA untuk siswa SD. Nah, ini IPA Inquiry. Di sini ada pelajaran tentang kalor dan perubahannya, pelajaran tentang harmonisasi ekosistem, gaya di sekitar kita, konduksi radiasi dan konveksi, ada berkenalan dengan bumi kita, wujud cat dan perubahannya. Nah, ini banyak materinya. Kita coba buka salah satu. Nah, ini di dalam materi ada LKLK nih, lembar kerja dan evaluasi dan materi penguatan. Ini LK-nya, sini ada percobaan teman-teman. Nah, ini berbasis web. Nah, siswanya diminta melakukan percobaan. Nah, ini kemudian setelah selesai melakukan percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, maka nanti dia harus menjawab pertanyaan. Nah, selain menjawab pertanyaan, nah dia juga nah bisa nah oh ini kuis ya. Oke, kita lewati dulu kuis. Nah, ada juga LK yang lain misalnya ya. Ini materi pengayaan, coba kita lihat materi gaya di sekitar kita. Nah, ini ada bahan dan alat kegiatan percobaannya. Di bawahnya bisa kita taruh teman-teman Google Formulir. Nah, kayak tadi contohnya ya. Nah, ada Google Formulir. Nah, seperti ini. Nah, di mana siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengisi lembar survei itu melalui Google Formulir sehingga siswa bisa menjawabnya di rumah dan guru dapat mengumpulkan jawaban siswa tanpa kertas. Nah, ini contoh penggunaan Google Site. Dan ini adalah aplikasi Google yang gratis digunakan. Kayak gitu ya. Nah, itu beberapa uh, contoh aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran, ya, multimedia pembelajaran. Oke, kita lanjut saja. Nah, kira-kira kalau kita membuat multimedia pembelajaran, apa ya yang mempengaruhi kualitas multimedia pembelajaran itu? Nah, apakah keasliannya, originalitasnya? Ya, termasuk ya. Nah, juga tadi tampilan ya harus bagus, menarik gitu ya. Nah, originalitas itu bahan-bahannya itu asli gitu ya. Kalau kita pakai bahan orang lain harus kita sebutin hak ciptanya. Jangan pakai musik orang tapi melanggar hak cipta gitu ya. Cari musik-musik yang tanpa hak cipta. Kalau menggunakan gambar dari sumber lain, nah sebutin tuh sumbernya gitu ya atau bikin gambar sendiri aja. Nah, tampilannya harus bagus, gambarnya jangan blur, tata letaknya rapi kan gitu ya. Nah, yang menarik-menarik gitu. Nah, warna-warna yang menarik untuk siswa SD itu adalah yang cerah-cerah, bukan yang soft-soft gitu. Nah, konsep penyajiannya itu dari yang konkret, jangan dari langsung yang abstrak.
Misalnya menjelaskan tentang multimedia interaktif, langsung dimulai dengan pengertian. Nah, itu jangan. Nanti pengertiannya di belakang aja disimpulin. Nah, menjelaskan tentang fotosintesis. Jangan langsung, apa itu fotosintesis? Bukan begitu, teman-teman. Tapi kita harus menjelaskan nah, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan siswa, yang kontekstual, yang mudah dipahami dan yang menarik gitu. Itu yang kita sajikan di awal, baru kemudian nanti merambat ke hal-hal yang lebih sulit, yang lebih abstrak dan yang lebih rumit. Kemudian bahasanya juga diperhatikan ya. Nah, jangan sampai ada yang salah ketik, bahasa bertele-tele, tidak komunikatif, tidak interaktif, monoton. Nah, itu jangan. Nah, kemudian variasi media. Nah, tadi kalian bilang multimedia itu medianya bervariasi, Pak. Ada animasi, gambar, teks, video. Tapi kok mediamu kok didominasi oleh teks? Nah, itu salah. Harus bervariasi. Kemudian juga ada fitur interaksi kayak kuis, latihan, aktivitas, game. Nah, itu penting sekali ada di sebuah multimedia. Jangan isinya cuma penyajian materi saja. Nah, itu teman-teman ya, terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi kualitas multimedia pembelajaran. Nah, terakhir, bagaimana langkah-langkah membuatnya? Ada banyak model yang bisa diikuti. Salah satunya itu adalah model 4D. Dimulai dari menganalisis kebutuhan siswa, kebutuhan pembelajaran, dan kebutuhan pengembangan media pembelajaran. Kemudian kita rancang tuh media pembelajaran itu berdasarkan hasil analisis kebutuhan tadi. Nah, lalu setelah kita rancang, kita uji coba dulu. Kita minta pakar, reviewer untuk memvalidasinya. Nah, mana tahu ada yang kurang lengkap di tampilan, diisi, di penyajiannya, di bahasanya. Nah, kita minta orang untuk memvalidasinya ya, untuk mencek kekurangan-kekurangannya supaya nanti dari kekurangan itu kita melakukan develop pengembangan. Kemudian habis itu kita uji coba lapangan di seminar, kita uji coba ke siswa, jangan-jangan masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, seperti itulah 4 tahapan pengembangan multimedia pembelajaran. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada kuliah tamu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan.